Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fil qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan penuh hikmah bersama saya Haryono, alumni Sekolah Tablik PWM Jawa Tengah tahun 2024-2025 di Wonosobo. Sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV channel Wonosobo dimanapun berada. Materi pada kali ini kita akan mengambil judul yaitu optimalisasi ibadah di bulan Ramadan. Sebelumnya mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan usia kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tentu ini merupakan nikmat yang terbesar yang kita harapkan dari ibadah beberapa di tahun yang lalu. Serasa masih banyak yang mengecewakan karena belum bisa banyak melaksanakan amaliyah ketaatan. Kadang hafalannya masih kurang, bacaannya masih kurang. Bahkan ibadah di masjid pun serasa kurang sempurna, dan tanpa terasa kita pun ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Alhamdulillah pada tahun ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Untuk itu kami mengambil tema optimalisasi ibadah puasa di bulan Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana berarti hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian semua untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan oleh umat-umat sebelum kamu semua, agar kalian bertakwa. Jelas ini perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun bersemangat untuk melaksanakannya, memaksakan diri, memangkas dari setiap hawa nafsu untuk bisa melakukan ibadah saum di bulan Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun di sini adalah merupakan tujuan dari ibadah puasa Ramadan itu sendiri. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan posisi la'allakum tattaqun bagi siapapun yang sukses melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Karena takwa adalah kedudukan tertinggi menurut sertifikasi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari takwa. Dan Allah pun menilai setiap hamba bukan dari paras wajahnya, bukan dari keturunannya, dia dari habaib atau dari syekh, dari siapapun. Allah bukan menilai dari itu. Allah bukan menilai dari harta, pangkat, jabatan, kedudukan. Sekali lagi Allah menilai dari takwanya. Dan siapapun yang bisa mencapai posisi ini, posisi takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan dicintai oleh banyak orang yang juga punya kecenderungan kepada ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang bertakwa ini dengan balasan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum minal labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin
ladatil lisyaribina wa anharu min asalin musaffa. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada para muttaqin, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Surat Muhammad ayat 15. Sampai pada penggalan ayat ini, tentu kita membayangkan jika seandainya kita ditakdirkan oleh Allah dan memohon kepada Allah untuk bisa masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, yang disebutkan bagaimana sungai-sungai di dalam surga itu tidak akan berubah rasa. Bukan seperti di sungai-sungai yang ada di dunia ya. Kita minum saja takut. Oh, nanti mbok ada sampah tercemar ini dan itu. Itu sungai di surga, di dunia. Tapi beda dengan sungai di surga. Sungai di surga mineral tingkat tinggi yang tidak ada bandingnya di dunia. Melimpah ruah di sana, siapapun penduduk surga bisa meminumnya. Bahkan ada sungai susu yang tidak berubah rasa. Kita tidak bisa membayangkan berapa banyak liter susu yang untuk menyediakan penduduk surga ini. Tapi kalau Allah berkehendak, kun fayakun, maka itu menjadi fasilitas dari penduduk surga, di mana susu itu tidak akan berubah rasa. Kalau susu di dunia, susu murni diletakkan di meja, mungkin 12 jam kemudian susu ini akan menjadi basi. Tidak layak untuk diminum. Tapi susu yang ada di surga tidak akan berubah rasa dan baunya. Demikian juga ada khamar, di mana khamar di sini, sebagaimana kita ketahui, khamar di dunia diharamkan. Tidak boleh meminum khamar. Tapi di akhirat, khamar ini dilegalkan, dihalalkan. Siapapun boleh meminumnya sepuas-puasnya. Dan di akhirat khamar itu tidak akan memabukkan. Berikutnya disediakan juga sungai-sungai madu yang disaring, di mana setiap penduduk surga akan meminum dengan sepuas-puasnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah gambaran surga yang Allah berikan sebatas kemampuan kita untuk menilai, sebatas kemampuan kita bagaimana luar biasanya surga ini. Tidak terbersit sedikit pun keindahan, kenikmatan, kemegahan surga ini di dunia. Tidak bisa. Maka di bulan Ramadan ini Allah memberikan berita gembira bagi kita semua, yaitu dengan berpuasa di bulan Ramadan, yang sukses berpuasa di bulan Ramadan, Allah akan memberikan sifat takwa kepada diri para hamba-hamba Allah ini. Dan Allah akan menyediakan surga di dalam ayat lain, yang surga itu seluas langit dan bumi. Berikutnya di dalam surat Muhammad ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratum mir rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa sukuma ahamiman faqata'a am'a'ahum." Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama kekalnya dengan orang-orang yang di neraka akan diberi minuman dengan air yang mendidih hingga memotong usus-usus mereka. Hadirin jamaah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah menerangkan keadaan lingkungan surga yang sedemikian indah, sedemikian menakjubkan, penggalan dari akhir surat Muhammad ayat 15, Allah juga memberitahukan tentang keadaan orang-orang yang kafir. Bagaimana orang-orang yang kafir ini akan meminum air, dan air itu dalam keadaan mendidih. Kalau mendidihnya air di dunia saja, kita takut untuk menyentuhnya.
Nah, ini keadaan air yang mendidih di dalam neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, di mana setiap diminum akan hancurlah usus-usus mereka. Tentu ini merupakan gambaran yang sangat mengerikan, penderitaan yang tiada batas, dan itu akan berlangsung terus-menerus. Maka saudara-saudaraku, sahabat Purnamasi dan pemirsa MTTV channel Wonosobo dimanapun Anda berada, kita diingatkan oleh Allah bahwa ada dua jalan, yaitu jalan menuju surga dan jalan menuju ke neraka. Jalan menuju surga dengan berbagai persyaratan. Salah satunya adalah bagaimana kita mewujudkan diri sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Dan hamba-hamba yang bertakwa ini otomatis dia akan melaksanakan semua syariat yang diberikan Allah kepada kita. Melaksanakan sholat, zakat, puasa Ramadan, sedekah, infak, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Itulah jalan menuju ke surga. Sementara jalan menuju ke neraka hanya satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu mengikuti hawa nafsu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat memasuki bulan Ramadan kali ini, mari kita bersiap-siap, berlelah-lelah, berpayah-payah dengan kelelahan dan kepayahan yang kita lakukan, yang hanya sebentar, hanya waktu 1 bulan ini. Apabila sukses kita bisa menjaga puasa ini, tidak melakukan sesuatu yang merusak. Karena Rasulullah SAW bersabda, puasa itu adalah junnah atau tameng. Maka janganlah engkau rusak puasa itu dengan ucapan-ucapan yang kotor, dengan perbuatan-perbuatan yang kotor. Maka kita pun akan lebih berhati-hati. Jangan sampai puasa yang kita lakukan ini hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kalau hanya mendapat lapar dan dahaga, anak-anak kita yang kecil-kecil itu lapar dan dahaganya kuat. Dia kuat puasa 1 hari full. Anak-anak kecil. Tapi apakah kita hanya mau berpuasa seperti itu, yang puasa umum, yang menurut Imam Al-Ghazali puasa itu ada puasa umum, ada puasa khusus. Puasa umum yang seperti anak-anak kita, ponaan-ponaan kita kecil-kecil sudah bisa berpuasa. Tapi apakah kita hanya sebatas puasa yang seperti itu? Maka kita tidak mau. Kita harus tingkatkan puasa ini juga menahan diri, selain makan dan minum, menahan diri dari apa-apa yang merusak puasa itu sendiri. Hati kita jaga, lisan kita jaga, mata, telinga pun kita jaga, anggota tubuh lain kita jaga agar tidak rusak puasa kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memotivasi dari hikmah di balik puasa bulan Ramadan tahun ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang melakukan ibadah puasa Ramadan dan dia menjaga puasa itu, maka dia akan keluar dosa-dosa dari dirinya, dan dia akan seperti bayi yang dilahirkan, di mana bayi yang dilahirkan ini akan suci, bersih dari dosa. Dan dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, barang siapa yang berhaji ke Baitullah dan bisa menjaga hajinya itu, maka dia juga diampuni dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Tentu ini yang memotivasi kita semua. Ternyata ibadah Ramadan ada pahala yang setara dengan pahala haji, di mana setiap orang yang sukses melaksanakan ibadah saum Ramadan, dia akan keluar dari puasa Ramadan ini seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Nah, ini berarti sama dengan orang yang beribadah haji. Ini berita gembira dari Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita mau berhaji, Masya Allah, paling tidak 55 juta yang harus dibayar. Untuk mendapatkan porsi haji
harus 25 juta yang dibayar. Itu pun harus antri 20 sampai 30 tahun. Waktu yang sangat panjang dan usia kita pun belum tentu untuk bisa mencapainya. Maka hikmah di balik puasa Ramadan kali ini, saya mengajak pada diri kami dan saudara-saudaraku semua, mari kita sukseskan puasa Ramadan tahun ini. Betul-betul kita jaga puasa Ramadan tahun ini, bersemangat untuk beribadah yang wajib maupun yang sunnah kita perbanyak. Kita makmurkan masjid-masjid yang ada. Kita curahkan potensi hati kita, bahkan harta yang ada untuk suksesnya ibadah saum di bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Segala khilaf dan salah mohon maaf. Sahabat Purnama CD dan pemirsa MTTV channel Wonosobo dimanapun berada. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.